Oke lah, jadi pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama ya tentang materi peluang binomial. Jadi sebelum kita mulai ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ini adalah materi yang saya buat menjadi lebih ringkas ya, tapi tetap saya buat tanpa mengurangi esensinya. Dan sebenarnya materi ya hampir sebagian besar materi yang ada pada uh, slide ini, pada video ini merupakan atau saya ambil dari artikel yang ada di internet. Nanti artikelnya linknya di mana, Pak? Oke, saya akan cantumkan di belakang atau pada deskripsi. Jadi itu aja, tanpa berlama-lama lagi kita mulai. Ya, tentang peluang binomial. Oke, jadi kita awal dari percobaan binomial itu sendiri ya. Nah, jadi apa sih itu percobaan binomial? Nah, jadi begini ya. Nah, sering mungkin dari berbagai macam permasalahan ya, permasalahan tentang peluang atau mungkin dari berbagai macam peristiwa itu nanti dapat dikerucutkan hanya memiliki dua kemungkinan hasil ya, memiliki dua kemungkinan hasil atau dapat disederhanakan menjadi dua kemungkinan. Nah, contohnya gimana? Gini, misalnya kalau kita melemparkan atau ngetos sebuah uang koin ya, misalkan sebuah uang koin Rp500 seperti di gambar ini, maka nanti apa namanya, peluang kejadiannya cuma memiliki dua kemungkinan saja, bukan? Kalau nggak muncul angka, pasti muncul gambar. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi, dapat disederhanakan menjadi dua kemungkinan atau hanya memang memiliki dua kemungkinan hasil saja. Contoh lain, contoh lain. Nah, misal gini, nah, seorang ini kan ibu sedang mengandung. Jadi nanti saat melahirkan tentu ya dapat dikelompokkan menjadi dua kemungkinan hasil terhadap jenis kelaminnya. Kalau enggak lahir bayi laki-laki, maka akan juga lahir bayi perempuan. Nah, seperti itu ya. Atau mungkin yang terakhir ya. Jadi saat kalian nih, yang cowok terutama ya, akan menyatakan perasaannya kepada sang kekasih. Nah, nanti juga dapat memiliki dua kemungkinan ya, diterima atau ditolak. Nah, Pak, misal kalau nanti saya digantung gimana? Oke, kita ganti. Jadi nanti apa namanya, kategorinya bukan diterima atau ditolak, tapi diterima atau tidak diterima, seperti itu. Jadi nanti mungkin ada tiga tiga apa namanya tiga kejadian. Pertama diterima, senang ya. Kedua ditolak, sedih. Ketiga digantung, jadi was-was. Nah, jadi nanti agar tetap memiliki dua kemungkinan hasil, maka di sini ya kita sederhanakan menjadi dua kemungkinan. Nah, jadi kalau nggak diterima maka tidak diterima, sehingga nanti pilihan digantungnya ada pada kategori tidak diterima, seperti itu. Sebenarnya ada lagi, misalkan kayak sepak bola ya, itu kan ada menang, seri, kalah. Nah, jadi agar merupakan suatu percobaan binomial ya, dapat dikategorikan sebagai percobaan binomial, nanti kita dapat kelompokkan atau sederhanakan menjadi dua kemungkinan, menang atau tidak menang, sehingga nanti kalau seri itu masuk ke bagian tidak menangnya. Nah, seperti itu, mudah-mudahan dipahami ya. Nah, next kita akan membahas tentang, nah ini ya, empat syarat dari percobaan binomial. Jadi percobaan binomial itu merupakan suatu percobaan yang memenuhi empat syarat berikut. Yang pertama nih, terdapat n kali percobaan. Maksudnya ya, seperti melempar uang logam, itu nggak boleh cuma sekali percobaan. Kalau sekali percobaan itu bukan percobaan binomial namanya. Karena percobaan binomial itu harus dilakukan berulang. Jadi mungkin minimal 2 kali ya. Nah, jadi atau mungkin 3 kali, 5 kali dan seterusnya. Jadi percobaan itu harus lebih dari sekali ya. Mungkin ini n kali percobaan, mungkin bisa 5 kali, 6 kali, 10 kali dan seterusnya. Nah, lalu nanti yang kedua, masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan dua kemungkinan. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Nah, karena itu merupakan apa namanya sifat dari percobaan binomial, atau hasil yang diperoleh disederhanakan menjadi dua kemungkinan. Nah, ini yang perlu kita pahami adalah nanti kan ada dua kemungkinan hasil tuh. Nah, nanti ada ya kejadian yang dianggap sukses, ada juga kejadian yang dianggap gagal. Jadi apa itu hasil yang sukses? Hasil yang sukses adalah hasil yang atau kejadian yang diharapkan. Misal kayak kita melempar uang logam, misalkan kita berspekulasi, kita menang kalau muncul angka, kalau muncul gambar kita kalah. Tentu kita dapat definisikan, maka
kejadian yang diharapkan adalah muncul angka. Sehingga jika muncul angka, maka dapat dikategorikan sebagai hasil yang sukses. Kalau gagal gimana? Ya udah muncul gambar seperti itu ya. Yang ketiga, sifat dari percobaan binomial adalah hasil dari masing-masing percobaan harus saling bebas. Nah, maksudnya saling bebas itu adalah percobaan ya. Percobaan yang pertama itu tidak mempengaruhi percobaan yang kedua. Nah, ini erat kaitannya dengan nomor 4. Nah, kenapa harus saling bebas? Agar ya peluang untuk sukses itu harus sama di setiap percobaan. Jadi peluang sukses, peluang gagalnya harus sama di setiap percobaan. Nah, lalu di sini ada tambahan lagi distribusi binomial. Mungkin nanti di buku sering atau pernah dengar baca ya. Apa itu distribusi binomial? Merupakan hasil-hasil percobaan binomial yang bersesuaian dengan nilai peluangnya. Jadi maksudnya mungkin seperti ini ya, saya bisa tuliskan. Misalkan nih, 2 kali melempar uang koin. Nah, maka kejadian pertama kan bisa muncul angka atau muncul gambar. Percobaan kedua, misalkan angka, kedua ini angka. Pertama angka, keduanya gambar. Nah, agi-agi seperti itu ya. Maka dari 2 kali pelemparan ini, yang pertama mungkin bisa muncul angka lalu angka ya. Kejadian kedua bisa muncul angka atau gambar. Yang ketiga bisa muncul gambar lalu diikuti dengan angka. Yang terakhir ya muncul gambar, yang kedua muncul gambar lagi. Nah, jadi ini kan hasil-hasil percobaan binomialnya. Ini muncul 2 angka ya. Ini muncul 1 angka. Nah, ini muncul berapa angka? 1 angka. Ini muncul 0 angka. Jadi kan tadi kita menang kalau muncul angka. Lalu di sini munculnya 2 angka itu kan cuma terjadi sekali. Nah, dari berapa kali percobaan? Dari 4 kali ya, bukan percobaan, dari 4 kali ruang sampelnya atau kemungkinan yang ada. Maka nilai peluangnya adalah 1/4. Nah, seperti itu. Nah, di sini Bapak harap kita semua paham ya. Saya harap paham dapat 1/4 ini, yaitu dari satu kejadian dari 4 kemungkinan kejadian. Lalu munculnya 1 angka, yaitu angka gambar cuma 1/4. Nah, ini juga gambar angka cuma 1/4, 1/4, 1/4. Namun nanti kita bisa kelompokkan munculnya 1 angka itu bisa 2 kali, yaitu AG atau GA, sehingga ya kalau muncul 1 angka dijumlahkan itu menjadi 2/4. Nah, lalu munculnya sama sekali nggak muncul angka, berarti 0 angka. Itu cuma 1 kali aja ya kejadiannya yang mungkin, itu jadi peluangnya adalah 1/4. Jadi ini hasil percobaan-percobaan yang bersesuaian dengan nilai peluangnya disebut dengan distribusi binomial. Nah, mudah-mudahan dipahami ya. Lalu yang berikutnya, nah ini ya, hasil-hasil percobaan binomial itu tadi kita sebut ke pertama, ada kejadian yang diharapkan, disebut sebagai kejadian yang sukses. Lalu bisa muncul juga kejadian yang tidak diharapkan, nah, dapat dikatakan sebagai gagal. Nah, ini juga misalkan contoh yang lain ya, menjawab soal pilihan ganda. Itu kan biasanya kalau SMA 5 pilihan A, B, C, D, E. Tapi kita dapat kelompokkan, sederhanakan menjadi 2 kemungkinan saja. Ya, kejadian yang diharapkan adalah jawaban benar, sukses. Lalu kejadian yang tidak diharapkan yaitu jawaban salah, dikategorikan sebagai gagal. Nah, seperti itu. Next. Ini beberapa notasi yang perlu kalian ketahui dulu ya sebelum nanti menyelesaikan soal-soal tentang peluang binomial. Nanti ya kejadian sukses kan ada nilai peluangnya tuh, kayak tadi munculnya angka, kan peluangnya setengah, maka disimbolkan dengan P. Peluang gagal itu adalah kejadian tidak diharapkan, kan ada peluangnya juga sama seperti kayak tadi, gambar. Maka peluangnya berapa? 1 dikurangi peluang sukses. Ya, P 1 dikurangi P, itu adalah Q. Jadi setengah juga ya, muncul angka, setengah, muncul gambar setengah. Itu contohnya. Lalu N itu nanti adalah banyaknya percobaan. Jadi kayak tadi misalkan cuma lempar 2 kali, maka N-nya 2. Lalu X besar ini ya, ini sebenarnya adalah variabel acak, tapi kita dapat sederhanakan sih ya, merupakan banyaknya sukses dalam N kali percobaan. Lalu yang sebagai catatan di sini adalah, nah ini 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan N, di mana X-nya itu bilangan cacah ya, 0 sampai N. Nah, maksudnya apa? Jadi sedikit saya berikan tambahan di sini ya. Kan X ini banyaknya sukses dalam N kali percobaan, sama seperti contoh tadi, percobaan pelemparan uang logam sebanyak 2 kali. Jadi kan N-nya 2, ya, N-nya 2. Maka
kita tadi harapkan kejadian sukses itu adalah munculnya angka. Maka di sana ya kita dapat lihat bahwa banyaknya kejadian sukses itu tentu maksimumnya adalah n kali percobaan. Kalau 2 kali percobaan maka banyaknya kejadian muncul angka tentu 2 kali. Terus minimumnya adalah 0. Nah, mungkin kalau kita sedang sial, dari 2 kali percobaan, pertama muncul gambar, kedua muncul gambar, berarti kita gagal 2 kali seperti itu ya. Maka mengapa di sini ada catatan seperti ini? X-nya itu minimum 0, ya, perlu banyak suksesnya itu minimum 0 dan maksimumnya n. N itu apa? Banyaknya percobaan. Oke, semoga dipahami. Nah, nanti ada rumus peluang binomial yang bisa kita gunakan. Nah, ini ya. PX berarti peluang kejadian X punya sukses berapa kali, seperti itu adalah n faktorial per n min X faktorial dan seterusnya, P pangkat X dikali Q pangkat n min X. Jadi sedikit saya jelaskan lagi, tadi n itu apa? Banyaknya percobaan, berarti kalau 5 kali plus 5. N min X, X itu apa? Banyaknya sukses, tadi misalkan dari 2 kali munculnya 1 angka, misalkan berarti n-nya 1. Kalau kita berharap munculnya 2 angka, maka X-nya 2. Lalu P itu apa? P itu adalah peluang sukses. X, ya, pangkat X dari pangkat ini, yang tadi ya, banyaknya sukses. Lalu Q itu apa? Peluang gagal, N min X. Nah, nanti sebenarnya kalau yang sudah belajar tentang kombinasi ya, N bentuk dari N faktorial dibagi N min X faktorial dikali X faktorial merupakan bentuk dari kombinasi ya, kombinasi X unsur dari N unsur yang tersedia. Kalau belum belajar tentang kombinasi, nggak apa-apa, kita skip saja dulu. Nah, kita ke contoh biar paham ya, biar lebih paham. Contoh pertama, melempar koin. Jadi ini contoh yang sering keluar biasanya kalau soal-soal tentang peluang binomial. Suatu koin dilempar sebanyak 3 kali. Nah, tentukan peluang mendapatkan tepat 2 angka. Jadi di sini suksesnya itu adalah kalau muncul 2 angka ya dari 3 kali pelemparan. Nah, jadi berikut pembahasannya. Pertama, kita harus melihat ruang sampelnya ya. Nah, ruang sampel dari pelemparan sebuah uang koin tapi sebanyak 3 kali percobaan itu adalah ini. Muncul A 3 kali, AAG, AGA dan seterusnya sampai GGG. Berarti muncul gambar. Sebenarnya dapat lebih gampang kalau kita menggunakan pohon kita itu ya, AG. Cuma saya nggak akan tuliskan lagi karena saya harap atau saya anggap kalian semua bisa mendapatkan ruang sampel ini sebanyak 8. Terus dari seluruh ruang sampel ini, dari 8 ruang sampel ini kan peluang mendapatkan tepat 2 angka. Kita bisa lihat ya, 2 angka itu diperoleh dari mana aja. Pertama, dari sini ya. Kedua, dari sini. Ketiga, dari sini. Nah, AAG ini, AAG, AGA, dan GAA. Sehingga peluangnya mendapatkan tepat 2 angka itu berapa? 3 dari 8 kejadian. Sehingga berapa peluangnya? 3/8. Nah, seperti itu ya. Kalau menggunakan cara yang biasa ini tanpa menggunakan rumus. Nah, jadi jadi dari contoh 1 ini, dari melempar koin sebanyak 3 kali ya, ini merupakan contoh percobaan binomial. Mengapa? Pertama, terdapat 3 kali percobaan ya, jadi lebih dari sekali. Kedua, nah, setiap percobaan hanya memiliki 2 kemungkinan. Kalau nggak muncul angka, maka muncul gambar. Yang ketiga, hasil dari masing-masing percobaannya itu sudah saling bebas. Maksudnya hasil dari pelemparan yang pertama atau hasil dari suatu pelemparan tidak mempengaruhi hasil pelemparan berikutnya. Jadi peluang angka tetap setengah pelemparan pertama ya, peluang kedua juga tetap setengah. Nah, terus yang keempat adalah peluang percobaan suksesnya, yaitu dalam hal ini adalah munculnya angka, itu tetap sama, setengah dalam setiap percobaannya. Nah, jadi contoh melempar uang koin sebanyak 3 kali itu masuk sebagai percobaan binomial, seperti itu. Ya. Oh ya, lalu bagaimana kalau kita ingin menggunakan rumus yang tadi, ya, rumus binomial yang tadi? Jadi dalam kasus ini kita harus tentukan dulu n-nya itu adalah 3, itu adalah banyaknya percobaan. Lalu x-nya itu adalah banyaknya sukses. Nah, banyaknya sukses itu kan kalau dapat angka. Terus berapa banyaknya angka? 2. Jadi x-nya itu 2 ya.
Lalu peluang berhasil atau peluang suksesnya itu munculnya angka. Munculnya angka itu peluangnya kan setengah. Kalau gambar berapa? Sama setengah ya, bisa langsung setengah atau satu dikurangi P, satu dikurangi setengah, juga setengah. Nah, lalu kalau kita substitusi ya ke rumus yang tadi, jadi peluang ketika X sama dengan 2, itu kan N faktorial, 3 faktorial per 3 kurang 2 ya, N dikurang X, ya, 3 dikurang 2, dikali X faktorial, dikali 2 faktorial, dikali P, ya, P itu sukses, pangkat X-nya 2, dikali Q, gagal setengah, pangkat N min X, 3 kurang 2, 1. Nah, itu nanti dapatnya adalah 3 kali 1/8. Dapatnya berapa? 3 per 8. Jadi sama nanti, ya. Kita menggunakan rumus, dapatnya 3 per 8, kita menggunakan mencacah atau memeriksa ruang sampelnya satu per satu juga dapat 3 per 8. Nah, seperti itu. Semoga dipahami ya. Lalu yang berikutnya, contoh satu tadi ya juga dapat memperjelas bagaimana mendapatkan rumus peluang binomial ya. Yang pertama ya, perhatikan bahwa ada 3 cara kan untuk mendapatkan tepat 2 angka, atau terdapat 3 cara untuk tepat 2 angka sih ya, dan satu gambar. Kita kan tadi peluangnya itu mendapatkan 2 angka yang ini. Nah, ini ya, tentukan peluang mendapat 2 angka. Nah, jadi pertama perhatikan bahwa ada 3 cara untuk mendapatkan tepat 2 angka. Berarti kalau 2 angka berarti lagi satu adalah berarti gambar. Dari 8 kemungkinan yang ada. Nah, ketiga cara tersebut adalah angka-angka gambar, AGA, angka gambar angka, dan gambar angka-angka. Sehingga, jadi yang perlu kita dapatkan perhatian bahwa banyaknya cara mendapatkan 2 angka dari 3 kali pelemparan itu sama saja dengan mencari nilai dari 3C2, yaitu menyusun angka-angka, jadi menyusun 2 unsur yaitu angka-angka dari 3 unsur yang ada, yaitu angka-angka gambar. Ya, jadi kalau kita sudah mempelajari tentang kombinasi, maka akan bisa memahami maksudnya ini ya, karena kombinasi itu kan adalah banyaknya cara menyusun sekian unsur dari total seluruh unsur yang tersedia. Dalam kasus ini kita menyusun tanpa memperhatikan urutan, ingat ya, tanpa memperhatikan urutan. Nah, jadi di sini menyusun angka-angka gambar itu menjadi urutan yang berbeda. Jadi bisa AAG, AGA, GAA, itu kombinasi. Ya, jadi kombinasi X dari N unsur itu adalah seperti ini rumusnya. Sehingga tadi mengapa mendapatkan rumus dari peluang binomial itu adalah seperti ini ya. Ini adalah kombinasi CNX, yaitu kombinasi X unsur dari total N unsur. Nah, dan sekian. Oke, lagi satu ya. Contoh yang kedua yaitu survei kunjungan dokter. Soalnya gini, suatu survei menemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter dalam sembarang bulan yang ditanyakan. Nah, jika 10 orang dipilih secara acak, jika 10 orang dipilih secara acak, tentukan atau berapakah peluang 3 diantaranya yang sudah mengunjungi dokter bulan lalu. Jadi pada kasus ini ya, nah, N-nya itu bisa dianggap 10 karena ada 10 orang yang dipilih secara acak. Seperti itu ya, N-nya 10. Lalu di sini kejadian suksesnya apa? Yang ditanya ya, itu adalah 3 diantaranya sudah mengunjungi dokter. Jadi dari 10 kali yang ditanya ya, anggap kayak percobaannya, jadi 10 kali orang yang ditanya ya, 10 orang yang ditanya itu yang sukses, dalam kategori ini suksesnya adalah sudah mengunjungi dokter ya. Jadi sukses itu adalah sudah mengunjungi dokter. Maka X-nya 3, kan ini 3 diantaranya. Lalu peluang suksesnya berapa? Nah, peluang suksesnya berapa? Kita lihat di sini. Suatu survei menemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata dia telah mengunjungi dokter. Jadi peluang suatu orang telah mengunjungi dokter adalah 1 dari 5, maka kita dapat peroleh P-nya 1/5 ya.
Jadi ini dapatnya langsung dari soal ya, 1 dari 5 orang, sehingga peluangnya adalah 1/5 sukses, yaitu telah mengunjungi dokter. Lalu Q-nya tentu 1 dikurangi sukses, 1 dikurangi P, 4/5. 4/5. Sehingga di sini adalah nilai peluang dari X sama dengan 3 ya. Nah, suksesnya itu cuma 3 ya, adalah 10 faktorial per ini n-nya, n faktorial per n dikurang 3. 10 kurang 3 kali 3. Nah, P-nya adalah 1/5. Ini P 1/5. Berapa X-nya? X-nya 3, jadi pangkat 3. Lalu Q-nya berapa? Peluang gagal 4/5. Lalu 10 kurang 3 ya. Nanti kalau 3-nya sukses, maka 7-nya gagal. Karena totalnya 10. 4/5 pangkat 7. Nanti kita bisa sederhanakan, jadinya 10 faktorial. Terus ini adalah 7. 10 kurang 3 kan 7 faktorial kali 3 faktorial. Dan seterusnya. Nanti ini sedikit saya perpanjang di sini caranya ya. Untuk mendapatkan 10 faktorial per 7 faktorial, 3 faktorial, nanti karena di bawah itu ada 7 faktorial yang paling besar, maka 10 faktorialnya bisa dibuat dalam bentuk menurun 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial, stop ya, per 7 faktorial, lalu 3 faktorial itu kita bisa sederhanakan jadi 3 kali 2 kali 1 ya, cuma kan 1 nggak berpengaruh apa-apa, atau kalian mau buat 6 juga boleh. Nanti ini juga tetap, sehingga, nah jadi gini, ini kan ada 7 faktorial dicoret ya, lalu sama-sama dibagi 3, 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Nah ini mengapa jawabannya 3. Lalu ini ada 2, 2 bagi 1, 2, 8 bagi 2, 4. Ini kenapa ada 4. Nanti jika kita teruskan, ya kalau dicari dalam bentuk apa namanya desimal, maka jawabannya 0,201, mendekati ini mungkin ya. Atau kalau nggak mau jawabannya desimal juga cukup buat ini aja ya. 10 kali 3 itu berapa? 30. 30 kali 4, 120. Kita bisa buat 120 kali 1/5 pangkat 3 kali 4/5 pangkat 7. Nah, segini kita juga sudah cukup ya. Guru kalian nggak akan protes, karena ini kan juga banyak angkanya. Kecuali memang dibolehkan pakai kalkulator, maka carilah bentuk desimalnya. Apalagi pilihan ganda. Seperti itu ya. Nah, nanti pada prakteknya ya, mungkin kalian akan bosan ya. Bosan ngapain? Bosan menggunakan rumus binomial. Sehingga nanti ada alternatifnya, itu sudah ada ya, tabel distribusi binomial yang telah dikembangkan untuk beberapa nilai n. N itu adalah banyaknya percobaan dan peluang suksesnya itu P. Jadi contohnya tadi ya, kayak 2 kali percobaan kan, maka n-nya 2, sebuah uang logam AG, AG, AG. Anggap sukses itu kalau munculnya angka, gitu kan ya. Sukses kalau munculnya angka. Nah, di sini berarti peluang suksesnya itu berapa? Munculnya angka kan setengah, seperti itu ya. Jadi P setengah, maka berapa kali percobaan? N 2. Nah, nanti kalau kita misalkan pengen mencari nilai dari P X sama dengan 1, itu kan angka cuma muncul sekali. Kalau kita dengan cara manual, angka cuma muncul sekali itu kan ada berapa kali nih? Ini angka gambar, ini gambar angka, ini gambar gambar. Nah ini ya, muncul sekali kan. Saya ganti warnanya dulu. Warna apa ya? Hijau. Nah, ini ya, cuma ada 2. Nah, 2 kali muncul 1 angka. Jadi kalau dari sini maka jelas bahwa peluang X sama dengan 1 itu adalah 2/4. Nah, seperti itu ya. Itu kalau kita manual kan, atau pakai rumus juga bisa. Kalau kita mau pakai tabelnya, kita tinggal lihat. Yang penting kita punya ini ya. Punya ini. Harus diketahui kan, kita harus formulakan dulu, maka n-nya itu 2 karena 2 kali percobaan. Jadi cari n-nya 2 ini. Nah, di sini R itu yang ini ya. Ini nilai R itu adalah nilai dari P-nya. Jadi P itu sama dengan R di tabel ini. Nah, P-nya berapa? Setengah. Maka cari yang R-nya juga setengah. Setengah itu kan 0,5 ya. 0,5, maka 0,5 itu mana? Ini adalah 0,05 ya. Titik 05 itu artinya 0,05. 0,5 itu kan artinya ini dia ya. Titik 0,50. Ini adalah 0,5. Nah, ini P-nya ya. Lalu P ini tetap P di sini ya.
Di sini R itu adalah banyaknya kejadian sukses, maka R itu sama dengan X di sini ya. Nah, ini R itu di sini ya, 0, 1, 2. Kan kalau 2 kali percobaan, maka suksesnya maksimal 2. Kita tadi suksesnya berapa? X sama dengan 1, maka R sama dengan 1. Kita tinggal lihat R sama dengan 1 di sini. Nah, jadi pilih baris nomor 1, 2. Nomor 2 ya, jadi tinggal dipilih seret ke kanan. Dan ini adalah nilai peluangnya. Peluang suksesnya 0,5 thread. Nah, maka dia berpotongan di titik 500, artinya nilai kan 0,5. 0,5 itu kan sama dengan 2/4. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu cara menggunakan tabel ini. Pak, misalkan contoh lagi deh, boleh. Misalkan ya, dari apa misalkan? Pakai ini aja ya, N sama dengan 2, tapi kita mau muncul X-nya itu yaitu muncul angkanya 2 kali. Sehingga dalam hari ini R-nya itu 2 ya. R-nya 2. Jadi lihat yang di bawah ini, R-nya 2. Tek. Itu adalah 0,250. 0,2 itu adalah seperempat kan? Kalau dari tabel X sama dengan 2 itu adalah 0,25. Itu sama dengan 1/4. Kita cek di sini, kita udah buat munculnya 2 angka. Itu cuma sekali. Totalnya 4 kemungkinan. Maka peluangnya berapa? 1/4. Nah, sama kan? Sama dengan 0,25. Nah, jadi begitu cara menggunakan tabel distribusi binomialnya. Nanti kalian bisa download sendiri ya. Ada di Google atau mungkin saya akan share linknya. Nanti ya, tinggal lihat saja. Jadi nanti yang itu adalah ini ya, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sini bisa di-scroll. Saya cuma screenshot sebagian saja. Lalu ini adalah P-nya, peluang suksesnya itu adalah 0,01, 0,05. Jadi ya cuma ada ini aja ya, kalau misalkan kalian nyari P-nya 0,02 di sini nggak ada. Ada cuma 0,01, ini berarti setiap kelipatan 0,05 ya. Nah, ini adalah nilai R-nya. R itu adalah sama dengan X-nya ya. Nah, banyak kejadian suksesnya. Nah, jadi itu aja untuk untuk video kali ini. Nah, jika nanti ada yang belum kalian pahami, coba ditonton ulang videonya. Kalau masih juga belum paham, nanti kita belajar sama-sama di kelas ya. Atau silahkan japri Bapak. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk yang menonton ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam bahagia semuanya.